Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian selama belajar di rumah aja? Semoga kalian semua tetap sehat-sehat ya di sana. Kenalin, nama saya Putri Utapurnama Latif Pantau. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini aku mau sharing nih ke kalian semua tentang apa itu konsep diri. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa di like dan juga di komen video ini ya, karena like dan komen kalian sangat berarti buat aku. Yang pertama, apa sih konsep diri itu? Pengertian konsep diri itu dapat dipahami apabila terlebih dahulu kita mengerti tentang self atau diri itu sendiri. Self atau diri merupakan kemampuan yang dirasa dan diyakini benar oleh seseorang mengenai dirinya sebagai seorang individu. Menurut William D. Brock, konsep diri merupakan persepsi mengenai fisik, sosial, dan juga psikologis dari diri kita yang berasal dari pengalaman dan juga interaksi dengan orang lain. Kalau menurut Harlock, konsep diri merupakan penilaian terhadap dirinya sendiri yang meliputi karakteristik fisik, psikis, sosial emosional, aspirasi, dan juga prestasi. Nah, sedangkan konsep diri dalam pandangan Islam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208 sampai 209 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Nah, dalam persepsi Islam ini menunjukkan bahwa kita itu dibiasakan untuk memperbaiki diri, untuk menghasilkan konsep diri yang positif. Yang kedua, bagaimana sih proses pembentukan konsep diri? Konsep diri merupakan faktor yang kita tidak bawa sejak kita lahir. Konsep diri terbentuk dari pengalaman individu dan juga interaksi individu dengan orang lain. Biasanya dalam berinteraksi, individu akan mendapatkan tanggapan dari orang lain. Nah, tanggapan dari orang lain ini yang biasanya akan dijadikan cerminan oleh individu untuk membentuk konsep diri. Dari tanggapan orang lain yang diberikan kepada individu, maka pada akhirnya individu akan mulai mengenali siapa dirinya, apa yang diinginkannya, dan juga bisa melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Kemudian, proses pembentukan konsep diri ini akan terus berlangsung seiring dengan diperolehnya pengalaman-pengalaman sepanjang hidup individu yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Faktor pertama yang mempengaruhi konsep diri adalah orang tua. Kenapa sih orang tua gak diri sendiri? Karena konsep diri kan tidak terbawa sejak lahir. Jadi konsep diri itu terbentuk dari belajar selama kita hidup. Nah, orang tua menjadi faktor yang pertama yang membentuk konsep diri kita. Karena sejak lahir saja kita sudah sama orang tua, yang mendidik kita kan orang tua. Maka dari didikannya, dari cara orang tua memperlakukan kita, dan dari cara orang tua menanggapi kita, disitulah mulai terbentuknya konsep diri kita. Sanjungan-sanjungan dari orang tua kita, pujian, hadiah, dan juga penghargaan akan membentuk konsep diri yang positif pada diri kita. Sedangkan segala ejekan, cemooh, dan juga hardikan dari orang tua kita akan menimbulkan konsep diri yang negatif dari diri kita. Faktor kedua yang mempengaruhi konsep diri adalah teman sebaya. Kenapa teman sebaya? Karena interaksi dengan teman sebaya itu akan mempengaruhi konsep diri, khususnya dalam perihal penolakan dan juga penerimaan. Biasanya orang dengan status sosial yang tinggi akan memiliki konsep diri yang lebih positif dibandingkan orang yang memiliki status sosial yang rendah. Kenapa? Karena status sosial yang tinggi jelas dia akan lebih banyak bersosialisasi dengan banyak orang, sehingga ia akan menerima banyak tanggapan yang akan mempengaruhi konsep dirinya. Jadi tanggapan-tanggapan yang dia terima dari orang lain itu akan membentuk konsep diri yang lebih positif. Dia bisa memilah-milah mana yang baik untuk dirinya dan yang mana yang buruk untuk dirinya. Faktor ketiga yang mempengaruhi konsep diri adalah masyarakat. Nah, jelas manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia adalah makhluk sosial, jadi dia akan terus bersosialisasi dengan orang lain.
Ketika kita bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain, maka orang lain tersebut akan memberikan penilaian-penilaian atau tanggapan-tanggapan terhadap diri kita. Nah, dari penilaian-penilaian dan tanggapan orang lain ini yang masuk ke dalam diri kita, yang kita dengar, maka itu akan terproses menjadi pembentukan konsep dalam diri kita. Segala cemoohan atau ejekan ataupun hardikan dari orang lain akan membuat konsep diri kita menjadi negatif, sedangkan pujian, penerimaan, penghargaan, dan juga sanjungan akan membentuk konsep diri yang positif pada diri kita. Kemudian faktor yang keempat di sini adalah belajar. Karena konsep diri ini tidak kita bawa sejak kita lahir, maka belajar menjadi faktor yang sangat mempengaruhi konsep diri. Konsep diri terbentuk dari bagaimana kita belajar selama kita hidup. Konsep diri terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang kita terima selama kita hidup. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, maka akan terpilah dan terpilih menjadi konsep diri yang akan tertanam di dalam diri kita. Dan yang ketiga ada pola konsep diri. William D. Brooks membagi pola konsep diri menjadi dua bagian. Yang pertama ada pola konsep diri yang positif, dan yang kedua ada pola konsep diri yang negatif. Pertama-tama mari kita bahas dulu pola konsep diri yang positif. Orang yang memiliki pola konsep diri yang positif, maka ia akan merasa memiliki keyakinan bahwa ia itu mampu untuk mengatasi masalah. Nah, dalam konteks ini, orang yang memiliki pola konsep diri yang positif, dia akan merasa yakin pada dirinya sendiri bahwa ia mampu untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi di dalam dirinya. Kemudian, yang kedua, orang tersebut akan merasa setara dengan orang lain. Jadi, misalnya ada temannya lebih pintar. Jika ia memiliki pola konsep diri yang positif, maka ia akan berpikir bahwa ia juga mampu untuk seperti orang tersebut. Jadi tidak ada perbedaan, dia tidak memiliki perbedaan di dalam dirinya. Dia akan merasa setara dengan orang lain. Jika orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Gitu. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu ataupun bersalah. Jika diberi pujian oleh orang lain, dia tidak akan merasa malu ataupun merasa bersalah. Yang keempat, menyadari bahwa setiap orang memiliki keinginan, perasaan, serta perilaku yang seluruhnya belum tentu disetujui oleh masyarakat. Jika orang memiliki pola konsep diri yang positif, maka ia tahu bahwa setiap orang, tidak dirinya saja, memiliki keinginan. Nah, pada konsep ini, orang yang memiliki pola konsep diri yang positif tidak akan memaksakan kehendak orang lain. Jadi dia tidak akan memaksakan orang lain harus bersikap sesuai yang dia mau. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah mengetahui dan menyadari bahwa ia memiliki kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya dan ia mencoba untuk memperbaikinya. Orang yang memiliki konsep diri yang positif, maka ia akan mengetahui apa saja kekurangan di dalam dirinya. Nah, jika dia sudah mengetahui apa yang kurang di dalam dirinya, maka ia akan segera mencoba untuk memperbaiki dirinya. Ia akan terus berusaha untuk memperbaiki dirinya, untuk membentuk diri yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian ada pola konsep diri yang negatif. Yang pertama adalah peka terhadap kritikan. Di sini, peka terhadap kritikan yang dimaksud adalah orang dengan pola konsep diri yang negatif akan merasa bahwa kritikan yang diberikan oleh orang lain terhadapnya adalah untuk menjatuhkan dirinya. Jadi kritikan yang diterimanya itu bukan sebagai untuk membangun dirinya untuk lebih baik, tapi ia akan merasa bahwa kritikan-kritikan yang ia terima itu adalah sebagai hal yang akan menjatuhkannya. Kemudian yang kedua ada responsif terhadap pujian, kemudian antusias dalam menerima pujian, dan juga terlalu ditampakkan. Jadi orang dengan pola konsep diri yang negatif ini akan sangat responsif terhadap pujian. Jadi ketika ia mendapatkan pujian dari orang lain, maka ia akan merasakan perasaan yang sangat menggebu-gebu sehingga ia akan tampakkan ke orang lain. Jadi contohnya kayak dipuji karena nilai bagus, dia akan bilang ke orang-orang, "Woi, nilai gue bagus dong," kayak gitu, kayak terlalu sombong dan menampakkan. Kemudian yang ketiga adalah hiperkritis.
Nah, hiperkritis ini dampak dari pujian yang ia terima. Dampak dari pujian yang ia terima ini akan menjadikan si individu ini menjadi suka mencela, mengkritik, dan juga meremehkan orang lain. Ketika orang dengan pola konsep diri yang negatif ini diberikan pujian, maka pujian tersebut akan menjadikan dirinya itu begitu sombong sehingga ia akan mencemooh orang lain yang di bawahnya, atau mengejek-ngejek atau meremehkan orang di bawahnya. Misalnya dapat nilai bagus, dapat pujian, kemudian dia akan mulai merasa membangga diri, kemudian ia akan mencemooh orang yang nilainya di bawahnya. Ya, nilai lu jelek, nilai gue bagus dong. Nah, kayak gitu contohnya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki kecenderungan merasa tidak disenangi oleh orang lain. Nah, di sini tuh maksudnya ketika orang tersebut merasa sombong, dia merasa bahwa dirinya itu memiliki musuh. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu tidak disenangi oleh orang lain. Dari pola konsep diri yang udah aku kasih tahu ke kalian, pola konsep diri mana nih yang paling dominan di diri kalian? Semoga aja pola konsep diri yang positif ya, karena dengan konsep diri yang baik, maka individu dapat mengenal dirinya sendiri dan pastinya dia juga dapat mampu untuk lebih mengenal Tuhannya. Dalam Islam, mengenal diri sendiri itu merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala loh. Seperti yang telah Allah sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 8 yang berbunyi, dan mengapa mereka tidak memikirkan kejadian diri mereka. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Mungkin segitu aja yang bisa aku sharing sama kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.